Kalau dilihat dari pucukan bilahnya Nyujen, gonjonya sapi trontal, pamornya kelengan. Pamor kelengan sendiri, sebagian pencinta keris beranggapan mempunyai tuah dan angsar lebih bagus dipegang oleh orang yang sudah berumah tangga. Karena akan membawa kepada stabilitas dalam berpikir dan bijaksana. Jadi orang yang punya pamor kelengan itu diharapkan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa orangnya lebih stabil secara jiwa dan lebih bijaksana dalam berpikir. Ketika memutuskan satu masalah ribut karo bojone ya orang semena-mena, berpikir lebih baik, lebih adem lah ya, cooling down, lebih dewasa. Kalau perlambang Luk 13 adalah hampir sama ini. Kalau Luk 13 adalah permohonan kepada Tuhan agar stabil secara kejiwaan dan secara status ekonomi dan sosial. Berarti ini sinkron. Ya intinya orang gampang goyah lah. Intinya jadi antara kelengan dengan Luk 13 itu sinkron stabilnya jiwa. Tapi kalau di Luk 13-nya itu didouble, status sosialnya stabil di tepi atas, terus secara ekonomi pun mapan. Ya. Dan naga liman sendiri Ganesha atau bilang orang naga gajah. Ganesha termasuk dapur yang langka sahabat pusaka Jawa. Kalau liman-liman yang berpamor banyak, tapi kalau saya lihat, saya baru kali ini lihat liman yang kelengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Ho di channel Pusaka Jawa. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa dalam keadaan terbaik, ya, diberikan kebahagiaan dalam di saat waktu yang sempit maupun yang lapang, dijauhkan dari virus COVID-19 atau virus corona. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya masih di suasana indoor tapi outdoor out home. Kali ini saya babar pusaka di Root Cafe punya Mas Rudi teman saya pernah ngerut di sini. Nah, ngopi di sini kebetulan saya ini ketemu dengan biasa artis kita Mas Adit, oke. Lion King. Kenapa saya sebut Lion King? Nanti The Lion King of Slawi. Saya nyebut dia The Lion King lah ya. Nanti sahabat Pusaka Jawa tinggal di apa? Di transit The Lion King apa sih? Tak minum dulu. Oke. Mas Adit bawa pusaka apa ini? Mumpung kita di luar, kita ketemu bawa pusaka apa? Silahkan. Kalau dengan saya ketemu tetap bikin video. Tadi saya habis transaksi pusaka. Terus? Terus aku juga bawa pusaka sini sih sekalian. Siap. Ketemu jenengan tadi calling, ternyata jenengan di sini ya kan? Saya mampir. Ini pusaka desa, Mas. Dulur ini pusaka desa, jadi mohon maaf jangan dicaci maki lah ya. Pusaka desa soalnya. Ini sekalian di review juga nggak apa-apa Mas. Country village ya, oke. Ya sini Mas. Oh iya Mas. Ini buat saya ya. Iya. Siap. Oke. Sahabat Pusaka Jawa seperti astagfirullahaladzim. Sahabat Pusaka Jawa. Anjir, nasinya kagak ketulungan. Dahsyat. Mentang-mentang perutnya gede, gimana mau kecil? Gimana Mas Adit lanjut? Saya sambil mencicipi Mas Adit. Boleh. Silakan Mas Adit. Allahumma barik lana. Ini cuman pusaka desa dan sangat sepuh menurut saya. Dan mungkin juga langka sekali. Yang adalah mungkin motif seperti ini tapi nggak kayak gini ya. Gayanya beda tapi ini menurut saya sih langka, jarang yang punya. Tapi ya pusaka desa ya dulur-dulur jadi ya nggak apa-apa lah ya. Dikit-dikit review lah, pokoknya lah. Biar dulur-dulur juga pada ngerti, pada tahu gaya-gaya pusaka juga, bentuk-bentuk pusaka juga kan banyak sekali bentuknya. Ini termasuk keris ganan ya? Kayaknya ini termasuk keris ganan juga. Bertabur ganan.
Monggo. Mas Adit dapat itu udah lama? Saya ini udah lama sekali. Yang nggak lama sih sekitar 6 bulan lah ya. Oke. Saya dapat kris ini 6 bulan. Cuman baru tak cuci 2 kali kayaknya, baru tak cuci. Siap. Silakan Mas Adit di review. Nanti propos sekali. Kalau ini saya yang gantian. Oke. Iya. Tebak-tebakan ini kris apa? Wah. Masih di plastik ini. Masih tak plastik. Fresh from the oven. Yes. Kalau dulur tahu pusaka ini apa, coba nanti komen di bawah. Komen. Siap, kalau ada yang punya juga komen boleh. Siap. Bisa sama-sama sama-sama belajar juga. Cek. Dapurnya kelengan. Dapurnya kelengan. Itu kepalanya bukan naga ya? Bukan, ini Gajah ini. Atau liman. Wah, ini Mas. Itu ada badannya nggak? Ada badannya. Oh iya, berarti ikutnya naga liman. Iya, betul. Karena kalau sahabat pusaka Jawa banyak orang punya cuman kepala gajah aja, berarti itu liman saja. Kalau ini karena ada badannya, ya ada ya Mas Adit ya? Ada. Itu ada badannya, berarti naga liman. Look berapa itu Mas Adit? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Look 13. Cos. Look paling tinggi di pakem, walaupun ada 15 dan bawahnya. Tapi kan ikutnya kalah bisa kalau itu. Ini udah tua sekali, Dur. Naga liman tergolong keris dapur langka sahabat pusaka Jawa. Naga liman, naga gajah. Sahabat pusaka Jawa, kalau untuk orang Hindu ada namanya Dewa Ganesha. Ya, Dewa Ganesha bentuknya adalah naga. Jadi mungkin biasanya orang-orang Hindu mengimplementasikan kecintaan kepada dewanya diaplikasikan dalam bentuk patung. Penghormatannya ya dalam bentuk keris seperti itu. Kalaupun naga juga kan Siwa juga berkalungkan ular. Seperti itu. Kalau Mas Adit sudah, saya jelasin gantian. Coba kan dijelasin biar saya paham lebih detailnya. Sahabat pusaka Jawa, ini ikutnya Gayaman bener, ya Gayaman bener atau paku Surakarta. Kemudian yang bikin istimewa kayunya, sini Mas. Iya. Nah, makasih ya Mas. Kayunya ini kayu Katimoho pelet, dan peletnya pelet belang sapi atau ceblok banteng. Karena kayu pelet kan banyak nih. Mendaknya saya deketin. Ini belang sapi ya, ceblok atau ceblok banteng. Mendaknya wideng. Ah, ini sahabat pusaka, handle-nya lihat. Ini handle-nya perpaduan Jawa dan seberang. Ini handle-nya Jawa Demam. Sepuh garansi, lamen. Ya. Ini Jawa Demam sebenarnya bentuk stilasi dari manusia, memakai ikat kepala, tangannya disedakep. Ya. Jadi Jawa Demam itu di Semenanjung Malaya, di Riau, di Sumatera sangat terkenal. Seperti itu. Dulu pada tahun 1920 itu orang menamakan ini adalah Jawa Demang. Setelah 920 lewat, entah mengapa orang menamakan Jawa Demam. Apa karena bentuknya tangannya yang sedang bercakap seperti orang menggigil demam? Wallahu alam. Dan sampai sekarang dibilang Jawa Demam. Gitu. Nah, apa mungkin karena orang salah kata demam akhirnya jadi sampai sekarang keterusan Jawa Demam. Jadi seperti itu. Pedes banget. Makan dulur. Ya. Sekalian. Kita buka bilahnya sahabat pusaka Jawa. Pendoknya lupa. Pendoknya ini gaya Yogyakarta. Motifnya apa ini? Ini motifnya motif Manyuro. Sahabat pusaka Jawa. Ya. Pola semen Manyuro. Karena di sini ada Manyuro apa kayak sih? Merak. Bismillahirrahmanirrahim. Istimewa. Keris desa Kang itu kan. Keris desa soalnya. Keris desa Mburan wis lah ya.
kita bicara pucukan bilanya Nyujen. Ini badan. Ciri-ciri dari naga liman adalah kepalanya liman atau gajah. Orang bilang kadang naga gajah. Dan ketika kalau ada bilang naga berarti harus ada badannya. Kalau cuman kepalanya saja berarti liman saja, dapur liman. Dan liman juga ada yang pakai sayap, betul, beda lagi. Nah ini badannya nih, kayak sahabat Pusaka Jawa. Ini badannya sampai ke atas. Kita hitung looknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Look paling tinggi, look 13 sempurna. Ini apa ini? Kijang. Kijang. Oh si. Oke ya. Kalau dilihat dari pucukan bilahnya Nyujen, gonjonya sapi trontal, pamornya kelengan. Pamor kelengan sendiri, sebagian pencinta keris beranggapan mempunyai tuah dan angsar lebih bagus dipegang oleh orang yang sudah berumah tangga. Karena akan membawa kepada stabilitas dalam berpikir dan bijaksana. Jadi orang yang punya pamor kelengan itu diharapkan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa orangnya lebih stabil secara jiwa dan lebih bijaksana dalam berpikir. Ketika memutuskan satu masalah ribut karo bojone ya orang semena-mena, berpikir lebih baik, lebih adem lah ya, cooling down, lebih dewasa. Kalau perlambang look 13 adalah hampir sama ini. Kalau look 13 adalah permohonan kepada Tuhan agar stabil secara kejiwaan dan secara status ekonomi dan sosial. Berarti ini sinkron. Ya intinya orang gampang goyah lah. Intinya jadi antara kelengan dengan look 13 itu sinkron stabilnya jiwa. Tapi kalau di look 13-nya itu didouble, status sosialnya stabil di atas, terus secara ekonomi pun mapan. Ya. Dan naga liman sendiri Ganesha atau bilang orang naga gajah. Ganesha termasuk dapur yang langka sahabat Pusaka Jawa. Kalau liman-liman yang berpamor banyak, tapi kalau saya lihat, saya baru kali ini lihat liman yang kelengan. Dan saya sendiri tergolong pencinta kelengan. Dari pertama saya punya keris, saya senang kelengan. Nggak tahu kenapa, saya memang senang kelengan. Soalnya jenengan misteri juga. Ya. Bajunya juga senang hitam. Ya sahabat Pusaka Jawa, kalau dilihat dari selorok, kita lihat dari selorok ya. Ini seloroknya itu hitam kebiruan. Ini yang bikin saya penasaran. Karena hitam kebiruan itu biasanya ada 2 tangguh ini. Nanti dulu lah. Lihat ya, ini sahabat Pusaka Jawa, ini kejauhan tapi nggak apa-apa lah. Tadi udah tak deketkan. Besinya, tak ciri-ciri dulu lah. Ini besinya lumer. Besi lumer artinya besinya diraba halus. Besinya halus diraba. Looknya berkesal prigel dan wingit. Ya. Terus dari bawah sampai ke atas dia tambah meruncing. Ini ciri-ciri dari Mojopahit menurut saya. Ciri-ciri dari Mojopahit, garak Mojopahit. Ya. Kalau dilihat dari besinya di kayak gini enteng, saya pernah nangting sedayu, ya hampir kayak sedayu, cuman ini mungkin bilahnya lebih tipis. Tapi yang namanya bilah keris kan tidak mempengaruhi besi, jenis besi gitu loh ya, gitu. Kalaupun ini sedayu ya alhamdulillah banget. Ya sahabat Pusaka Jawa istimewa banget, karena keris-keris tangguh sedayu kan tahu sendiri ya, harganya tahu teng-tengan nilainya fantastis sekali. Ini besinya lumer, halus. Nah kalau menurut jenengan tangguh mana? Ini malah saya Mataram Senopaten ya. Mataram Senopaten. Karena memang begini Mas Adit, begini ya. Mataram Senopaten kan juga empu-empunya yang empu Majapahit. Sedayu sendiri kan Brawijaya 5, Brawijaya terakhir. Oh alah. Okay. Iya, Brawijaya terakhir Sedayu itu. Hidupnya di Brawijaya 5. Oh. Setelah nanti kan habis itu peralihan ke Demak, Pajang. Ya masih hidup semua orangnya, nggak lama. Nah, Mas Adit, kenapa kok seneng dapur-dapur yang deso, bahasanya masih pada dapur kelas? Iya kayak deso sih ya, tutup kelas lah, deso lah, dapur-dapur deso. Ya,
Itu rasa sih nggih Kang. Jadi saya nggak bisa membohongi rasa. Saya sukanya rasanya itu. Wong senengnya orang seneng pedes-pedes nemen ya anak senengnya biasa toh pedesnya. Iya, anggar sabe level 20. Tole ora tak dol kowe to. Ora didol. Oh, ora didol. Sing penting cocok regane beli Mas Adit. Ora lah. Orang berani wong nyawang bae nyawang iki, Pak. Enggak saya jual enggak. Saya pernah melepas naga liman ke Pak Dar 6 tahun apa 5 tahun yang lalu. Barangnya masih. Ya, tapi dia berpamor. Ya lebih jos punya jenengan lah mungkin. Punya saya desa kayak gitu kok. Kalau ini kan Kris sahabat pusaka Jawa sering lihat Kris saya kan ada yang gagah, ada yang ini kelihatan ayu ini. Ayu nama ya ge. Memang kan nyong seneng sih orang tak lepas Kang. Ayu nemen kowe. Krisnya ayu ya. Tuh. Ya. Kembang kacangnya utuh. Mahkota. Ini kayak punak sate Tegal ya? Iya, betul. Ya, kayak punak sate Tegal ya. Betul. Ini istimewa. Kayak punak sate Tegal. Kalau punak sate Tegal di sini Nebo. Kayak Nebo. Ini di depan. Jadi kadang pusaka mempunyai apa ya? Ciri tersendiri. Ini juga ini sebenarnya lambang. Saya punya buku namanya buku naga. Antara mencirikan mana yang naga garapan Mataram ada, garapan Majapahit ada. Saya kemarin lepas naga jangkung look 3 ke kolektor Selawi Majapahitan Tus ke Mas Hanif saya. Aslinya nyesel kan. Cuma kadang datang tiap hari akhirnya bayar ya. Kalau ini tuh jangan dibayar lah kayaknya. Coba Mas Adit ngobrol. Saya nggak komen banyak tentang keris ini ya. Soalnya ini keris kesukaan juga. Kalau orang mau juga nggak saya jual sih, nggak saya lepas. Ini buat misalnya orang mau lihat aja lah, koleksi aja lah sendiri lah. Soalnya kayak wong hebat lah, kolektor sing gede lah. Aku tahu cilikan ya. Sandakannya bagus. Sahabat pusaka Jawa, ini The Lion King. Ini The Lion. Kenapa saya bilang The Lion King? Nantilah kalau review berikutnya saya baru tak jelaskan. Lion itu artinya singa, King adalah raja. Artinya bukan sipilis lu ya. Nanti raja singa sipilis. Bukan, ada sejarahnya. Saya ketika menamakan itu ada dasarnya. Nah, jadi saya kasih julukan Mas Adit itu The Lion King-nya Selawi. Ada alasannya. Nanti kalau nanya silahkan inbox saya. Gampang. Biar tahu kenapa sih Mas Adit diganti nama The Lion. Ini Mas Adit kerisnya sedikit. Enggak banyak. Tapi enggak sih tong. Dia main di kualitas bukan main di kuantitas. Kalau saya kan keris recek. Katakan keris 30 biji mungkin sama kerisnya Mas Adit satu ya lewat lah gitu. Alhamdulillah. Sahabat pusaka Jawa, jadi saya senang Mas Adit dengan saya tuaan Mas Adit. Jadi buat regenerasi. Betul, bagus itu lur. Ya. Nyeneng kayak tulur nih. Buat sawangan aja ya tulur ya, jangan di PM ya. Ini koleksi saya soalnya keris beso tulur. Masih utuh luar biasa. Cantik sekali nih kacanya nih. Kayu lu nama ya, kayu nggak? Dambungnya, ces. Mudah-mudahan Mas Adit kan sudah bilang semakin Mas Adit ada jargon begini, semakin semakin banyak punya pusaka dia semakin kaya. Amin. Percaya ora? Percaya menang. Bisa nih. Soalnya duit aku renteng-teng. Kayak pengakuan yang dari Madura gitu. Tuku pusaka duitnya kan akeh, gitu loh. Berarti kan investasi kan berarti tabungannya banyak, berarti orang kaya ya kan? Amin. Gitu maksud saya. Tapi ya kadang memang begitu. Kalau yang sudah berjodoh, Mas Adit kan sering ngerasain sendiri ketika pengen punya pusaka apa. Ini tajam feelingnya aku. Ini termasuk bad boy ini. Bad boy. Apa yang saya punya dia tahu, padahal tidak pernah saya tunjukkan dan persis yang diomongkan. Kampret gue bilang. Bingung saya ini bad boy ini. Asem. Mas punya dapur ini sesuai dapurnya ini dengan pamor begini. Padahal itu barang jarang orang punya dan jarang yang nanya, nggak kepikiran. Langsung
ente tahu dari mana? Barangkali ada Mas Kampret, saya punya teman jarang yang minta kayak gitu. Saya bermain keris hampir 20 tahun lebih ya. Itu baru dapat dapur itu kok Mas Adit cenong. Oh, tuh tato dong namanya langsungnya. Bocah pilihnya tajam ya. Makanya sahabat Pusaka Jawa kalau punya keris jangan ditunjuk-tunjuk. Saya nggak ditunjukin aja konangan apa ini kota dong. Remek wis lah. Coba kalau ada yang punya seperti ini nanti komen di bawah biar sama-sama belajar nggih. Santai. Biar tahu ori apa enggak, biar sama-sama belajar. Jadi kita tahu, jadi kita nggak asal beli keris. Nggih. Kalau keris pengen keris bagus ya. Itunya juga harus ada. Duitnya. Tapi yang jelas moga sedulur nggak keblondrok. Belajar sama Mas Oo, kadang komen apa subscribe juga dengerin itu nih apa namanya review pusaka kan banyak. Kalau misalnya ada yang persis sama tanya aja nggak apa-apa di WA ngobrol. Barangkali sahabat Pusaka Jawa pengen mereview pusaka yang belum saya babar. Kalau ada saya babarin. Boleh. Kalau nggak ada minta ke Mas Adi saya. Ini ada yang minta jenengan kan punya babarin. Tapi kalau dia dapurnya dapur khusus. Bukan dapur yang umum. Tapi kadang begitu ya. Orang kan punya ada yang hobinya sengkelat semua sampai 1000 biji. Ya, yang umet. Ada yang sabuk inten semua. Ya, ya. Ya kesukaan rasa sih. Betul, sama saja tadi. Kalau ini dilayang king, nah, udah mulai mengerucut nih. Iyalah. Keris rencekan dulur ya. Wah, ini saya sampai nggak kuat ini lihatnya ini. Aduh, warna hitam itu banyak yang mengatakan warna paling tinggi. Karena ketika semua warna dicampur, nanti jadinya hitam. Itu jadi, banyak yang tanya, Mas. Apa? Itu keris itu. Cuman masa? Iya, banyak sekali yang tanya. Cuman ini buat belajar jenengan aja. Saya bilang gitu. Ngeliat ya? Iya. Lu belajar jenengan aja lah. Enggak saya jual. Bersihnya lumer sahabat Pusaka Jawa dan enteng. Enteng, lumer, padat. Kan kadang padat ini ada sih ya. Bersih lumer bagaimana sih kalau bahasa lumer dalam keris itu halus rabaannya padat. Ya lumer lah. Mana maning bersih lumer kayak permen. Halus rabaannya. Istimewa ini. Ini gunungan apa kijang? Itu kijang, Kang. Kijang sama gunungan kayaknya. Itu gunungan, satunya apa kijang ya? Coba. Ini kijang ya, Kang? Kijang. Ya? Kijang bener, kijang. Kijang karena biasanya di keris-keris dapur naga, naga sosro atau apa dapur naga lah ya. Sininya kijang. Bener kijang. Ada maknanya kijang itu sendiri. Ini istimewa Mas, jadi bolehlah disimpan. Kalau untuk urusan enggak tipis-tipis banget. Enggak. Tapi jangan ya sahabat Pusaka Jawa ini kadang maaf nih saya ngasih contoh yang buruk. Ketika sahabat Pusaka Jawa pegang keris orang, jangan pegang bilahnya kayak saya tadi. Saya minta maaf Mas Adit karena Mas Adit ini kan untuk biaya mewarangi kan katakan kalau di Tegal 50.000 satu bilah. Kalau kita asal megang nanti dia tangan kita kan basah, ada keringet. Betul. Karat bukan masalah mengkultuskan tidak, tapi membersihkannya biaya lagi dan kedua ketika sering dibersihkan nanti bila cepat korosi. Ya Mas Adit. Jadi kita begini kalau pegang nih. Apalagi kalau sampai mau ngenting begini, ting itu harus izin. Mau dengar bunyi itu harus izin karena di bermain dengan tosan aji memang banyak sekali tata caranya atau adabnya karena di mana-mana ta'alamul adab qoblal ilmi. Belajarlah adab dulu sebelum belajar ilmu. Betul. Seperti itu. Nah, kadang ada orang yang langsung mau pegang lihat besinya pengen apa? Aduh. Iya, mayungnya. Momot kita. Ya, sahabat Pusaka Jawa barangkali nanti sahabat Pusaka Jawa main ke Tosan Aji, ingat kata-kata saya ketika buka bilah. Pertama buka bilah begini. Ini dijentrikan dulu jempol. Ini ya sahabat buka pusaka, jentrikan begini.
Nah, udah buka. Selongsong ditarik ke atas, bukan bilahnya. Setelah itu baru dikesinikan. Kalau nggak ke samping kiri, ke depan. Ini dua praktek, ke depan saja boleh, ke sini saja boleh. Kalau saya dua-duanya. Gini. Maksud saya kenapa dua-duanya masuk, saya ngasih contoh, kamu mau pilih yang mana? Iya, betul. Gitu. Bukan ini menyembah Mas, enggak, ini cuma penghormatan aja, kayak kita mau hormat ke bendera merah putih. Gitu dong. Nah, enggak ada saya mau mendewakan bendera, tidak. Seperti ini cuma tata cara di Jawa. Ya. Setelah itu ujung bilah tempelkan ke kuku. Kenapa kuku? Karena kuku tidak ada keringat. Baru kita lihat-lihat begini, dibalik lagi. Jangan dipegang-pegang, takutnya orangnya. Kalau mau pegang pakai tisu. Ini ada tisu nih ya, kayak gini. Aman. Ini sekalian saya mengedukasi sahabat pusaka Jawa biar tata cara memelihara atau menjaga besi dari karat atau korosi nanti ke depannya kalau sering. Ini berarti kalau kita rangkum Mas Adit dengan gajah liman. Iya, itu naga liman. Kalau kan gajah ya bentuknya naga ya. Itu apa ya filosofinya? Filosofi kan gini, saya bilang di Hindu ada namanya Ganesha. Dan Ganesha, Dewa Ganesha. Dewa Ganesha adalah anaknya Dewa Siwa. Kan dulu ada agama Siwa ya? Iya, anaknya Dewa Siwa. Iya, pas Mataram kuno kan Dewa Siwa ya namanya. Iya. Agamanya Siwa ya. Iya kan? Nah, ada Dewa Ganesha, ya, anaknya Dewa Siwa apa ya? Pokoknya itulah Ganesha, sakti lah ya. Nah, itu kemudian dilambarkan ke sini dan ini kombinasi ular Siwa. Oh. Ular kan Dewa Siwa, Iya. ini Ganeshanya. Oh, maksudnya Jadi kombinasi. perpaduan antara dua dewa, Dewa Ganesha dan Dewa Siwa. Oh, iya. Siwa kalungnya ular kobra. Oh, anjing. Ya kan, kalau kobra, tapi kan di sini kan tetap badannya ular. Nggih. Dan naga itu melambangkan kewibawaan, kekuasaan dan kemakmuran. Nggih. Dengan harapan orang yang mempunyai keris naga ini komplit banget ini. Kenapa saya bilang komplit? Saya bukan muji-muji ya. Karena looknya look 13, look paling tinggi. Ketemunya naga. Mumet toh. Naga saja sudah melambangkan kemakmuran, kekuasaan, kewibawaan. Komplit toh. Dan keris naga dulu yang megang kelasnya king. Ya. King lah. Prince. Pangeran. Nah, ini dua kombinasi naga dan liman dengan harapan berarti si pemilik ini mempunyai satu kewibawaan, entah itu di lingkungan pekerjaan, kedua mempunyai kemakmuran. Kemakmuran berarti kan secara materi lah ya. Iya, Ekonomi, kewibawaan. Nah, dengan ditambah look 13 mempunyai stabil jiwa dan ekonomi dan status sosial tetap di atas stay. Kelengan berpikirnya wisdom, bijaksana. Orangnya tidak gampang emosian ketika memecahkan satu masalah, dia tidak objektif, tidak subjektif. Jadi komplit ada di sini semua. Saya kira ini extraordinary dan rare collection. Kolektor item lah bahasanya. Jarum bisa. Aduh, gimana ini Mas Adit? Ini, ya moga-moga Mas Adit. Amin. Ini bahasanya. Enggak apa-apa. Jadi moga-moga Mas Adit nanti kedepannya koleksinya tambah bagus lagi dan mau untuk direview di channel Pusaka Jawa, sahabat Pusaka Jawa. Karena ini sudah asar dan ada adzan. Mungkin saya kira sudahi saja biar tidak bentrok dengan adzan. Dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa. Jika sahabat Pusaka Jawa mau mereview atau merequest dapur pusaka silakan. Nanti kalau ada saya review, kalau tidak ada buat PR. Karena alhamdulillah subscriber minta pun step by step sudah terpenuhi semua, dari yang minta brojol, tilam sampai kadga sampai apa, alhamdulillah ada. Nah, ini naga liman sudah dibahas, mudah-mudahan nanti Kang Adit bisa memberikan tombak. Dia punya tombak warisan dari keraton, dari leluhurnya dia. Saya pengen bahas tombak itu, lupa saya. Oke, sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Apabila saya ada salah-salah kata, murni dari saya, kesalahan adalah dari saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.